Shalom, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam dan selamat mengikuti ibadah Patuan pada malam hari ini dalam rangka Pekan Anak. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai panggilan ibadah. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Ibadah pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penolong kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita muliakan nama Tuhan di dalam Kidung Ria nomor 16 ayatnya yang pertama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Kita dengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita sambut dengan pujian KPJ 338. Cok prasasat baito ning tengah samudra. Kristus kang tatya panutan enering lambangnya. Nadyan dan sepi beboyo ombak lan prahara, mesti tulus kang sinadya kisih sampurna. Angger tansah suwala mring sakung pangrenya. Temasembata witata kali sing rupeta. Ayo disetya tunggal setya karya aning Sang Pamarta ngantos salaminya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Kau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman kali ini kita baca di Ibrani 2 ayat 1-9. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan, malaikat-malaikat tetap berlaku.
dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum tentu kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Kita nyanyikan KPJ 435 ayat 1. Gustimu kebarang mundut papan aning atimu, resi ono timen patut, Gusti karso lumebu. Salam, salam patunggilan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada sore ini kita memasuki Pekan Anak dalam ibadah keluarga kita masing-masing. Tema renungan yang kita ambil adalah berjudul Jangan Hanyut Terbawa Arus Dunia. Saudara-saudara, pernahkah panjenengan semua melihat daun-daun kering dan ikan-ikan yang mati, yang mengambang di atas air? Semua itu bergerak menuju ke air, kemana mereka pergi, terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Dunia saat ini juga digambarkan seperti itu, sebuah sungai yang arusnya sangat deras, sedang menuju ke arah kebinasaan dan kehancuran. Firman Tuhan dalam surat Ibrani yang sudah kita renungkan bersama mengatakan bahwa jika seorang tidak menaruh perhatian apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang dapat tegak berdiri, melainkan akan hanyut terbawa oleh arus yang deras. Bapak, Ibu, serta anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang hanyut terbawa arus dunia karena bukan keinginan mereka sendiri-sendiri. Kadang-kadang berbagai hal yang menghantui mereka, berbagai hal yang menghadang mereka. Ingatlah Bapak Ibu yang serta anakku semua, dunia ini sedang menjanjikan hal-hal yang menuju kebinasaan. Banyak orang-orang Kristen yang saat ini sedang menyembah berhala, tapi bukan berhala seperti nenek moyang kita dahulu, berhala menyembah batu-batu atau patung-patung, berhala modern
yang sedang disembah orang zaman sekarang adalah berhala-berhala dunia yang berwujud satu, berhala jabatan. Bagaimana seseorang zaman sekarang untuk memperoleh jabatan? Mereka mau mengorbankan segala-gala miliknya untuk mencapai jabatan. Yang kedua adalah berhala keserakahan. Dan yang ketiga adalah berhala uang. Banyak korupsi di mana-mana karena mereka menganggap bahwa uang adalah dewa mereka, uang adalah Tuhan mereka. Yang keempat adalah berhala kekayaan. Kadang-kadang orang untuk memperoleh kekayaan, mereka memakai berbagai cara. Yang penting mereka menganggap sesuatu yang halal. Yang keenam adalah berhala kecantikan. Bagaimana zaman sekarang, mereka tidak mau terima apa adanya, apapun pemberian Tuhan, untuk merubah kecantikan, melakukan operasi-operasi plastik yang mungkin bisa merusak wajah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, serta anak-anakku semua, ingatlah, tidak ada seorang pun yang dapat selamat kalau tidak melalui firman Tuhan. Sebuah kapal yang besar ketika berlabuh, dia pasti melakukan sebuah jangkar yang besar menuju dasar laut. Untuk apa? Agar tidak terseret oleh arus air laut. Demikian juga kapal-kapal nelayan, kalau panjenengan perhatikan, ketika berlabuh di tepi pantai, mereka pasti melakukan sebuah tali yang panjang, kemudian kapal tersebut dikaitkan sebuah tonggak atau sebuah karang yang kuat agar tidak terhempas atau hanyut terbawa oleh arus yang sangat besar. Demikian juga hidup kita. Hidup kita itu ibarat sebuah kapal kehidupan. Kita itu seperti kapal kehidupan yang berlayar menuju suatu tempat. Orang Kristen itu kapalnya sudah jelas arah tujuannya. Kapal yang kita nanti arahnya sudah jelas menuju ke Yerusalem baru atau menuju surga. Tapi kapal yang kita tumpanginya nanti untuk mencapai di sana banyak rintangan-rintangan di tengah jalan, banyak hambatan, banyak ombak yang besar yang menghantam kapal kehidupan kita. Kapal-kapal kita mungkin tidak sampai. Kalau tidak sampai, kita akan hanyut atau tenggelam dan akhirnya binasa. Bagaimana agar kapal kehidupan kita bisa mencapai Yerusalem baru? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus teliti dalam mendengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hendaklah kita harus sungguh-sungguh fokus pada apa yang kita dengar. Ketelitian dalam mendengar firman Tuhan akan menimbulkan rasa ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan. Membaca berulang-ulang, mencari tahu, mengerti, memahami secara benar, dan merenungkan, serta menggali firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita baca berulang-ulang. Apa maksud tujuan Tuhan saya harus membaca kitab suci ini? Ingat Bapak Ibu, Alkitab ada dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Intinya adalah perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Barang siapa yang taat akan firman Tuhan, maka akan memperoleh kehidupan kekal yang indah di surga serta damai dalam sejahtera. Karena di dalam Alkitab terkandung sebuah mahkota. Di dalam mahkota ada sukacita. Di dalam sukacita ada damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera ada surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita lanjutkan lagi. Selain membaca Alkitab, kita harus taat kepada firman Tuhan. Tidak hanya membaca saja, kita pun juga harus taat pada firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam memahami Alkitab ada 4M: membaca, merenungkannya, melakukan, serta membagikan. 4M itu lakukan, maka hidup panjenengan akan memperoleh suatu hidup yang kekal bersama Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa hidup di dunia itu banyak rintangan-rintangan yang terjadi. Mungkin kapal yang kita lalui nanti, kapal yang kita akan berjalan nanti banyak rintangannya. Angin-angin ribut yang terjadi. Angin ribut berupa apa? Mungkin adalah kesulitan ekonomi, atau mungkin rumah tangga yang berantakan, atau pertengkaran, perselisihan, dan kegagalan di dalam studi. Banyak rintangan-rintangan itulah yang akan mengakibatkan nanti kita akan tenggelam di dalam laut. Ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita semua.
Tuhan Yesus, kita sudah dibayar lunas melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah meninggalkan surga untuk menuju dunia. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya untuk menuju dunia menjadi sangat terhina. Untuk apa semua Tuhan lakukan untuk kita? Agar kita yang terhina menjadi mulia di hadapan Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan kekayaannya di surga sehingga menjadi miskin ketika ada di dunia. Untuk apa Tuhan lakukan semua itu? Agar kita yang miskin menjadi kaya di hadapan Tuhan. Itulah inti dari pengorbanan Tuhan Yesus. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa terhadap hidup kita. Kita harus taat akan firman-Nya. Ingatlah, Injil atau Yesus adalah satu-satunya obat jalan keselamatan. Maka penolakan atau pengabaian terhadap Injil akan mengakibatkan kebinasaan kekal. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Kalau panjenengan ingat di dalam film-film yang sangat terkenal namanya tenggelamnya kapal Titanic. Kapal Titanic tenggelam tahun 1912. Di mana kapal itu adalah kapal yang tercanggih waktu itu. Kapal yang sangat modern. Tapi ingat, kapal itu dibuat oleh para ahli-ahli yang super pandai, super jenius. Mereka mengatakan bahwa ombak di lautan yang demikian besar tidak akan bisa menenggelamkan kapal kami. Kapal Titanic yang luar biasa besarnya ini. Bahkan mereka dengan sombongnya mengatakan, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal yang saya buat ini. Karena kapal yang saya buat Titanic ini adalah sangat luar biasa. Itulah Bapak Ibu kesombongan manusia. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Jangan pernah sombong, tetaplah rendah hati terhadap sesama dan kepada makhluk hidup yang lain. Jangan pernah sombong dalam hidup, karena akan binasa hidup kita. Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas kepada kita semua agar kita selalu taat akan firman-Nya. Ingatlah, kita ini berbeda dengan dunia. Kita boleh tinggal di dunia, tapi jangan pernah serupa dengan dunia. Itulah keinginan dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau panjenengan semua ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, maka panjenengan akan tidak binasa dalam hidup panjenengan. Kita ingat sekali lagi, kita berbeda dengan dunia, karena Tuhan memang menginginkan kita berbeda dengan dunia. Maka kita tidak boleh ikut hanyut mengikuti arus dunia. Kita tidak boleh menginginkan yang ditawarkan oleh dunia, yaitu segala yang ada di dalamnya. Karena pada akhirnya, dunia yang ada di dalamnya hanya akan mengikat dan menyeret serta membawa kita pada kehancuran. Ingatlah semua itu. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bila kita akan selalu taat, ingat, membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Resapi dan renungkan firman dari Ibrani 2 ayat 1-9 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Kita memuji, memuliakan dan meninggikan Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 416 bait 1 dan yang kedua. Sabrakoro yang pantes dan upati yeku kraton ning Allah Sang Rama samu barang pinaringken tumuli angger sumuya jroning pracaya kabeh mung loho kabeh mung loho sarwa kadonyan wis pasti sirna mung siye Allah kang langgeng slamanyo tiang kang ayom wis mesti raharja. Derajat kasugihan wa kasenengan pinayogan timargi utami ayo lali kang aji lan
kabeh mung loho, kabeh mung loho, sarwa kadonyan wis mesti sirna, mung siye Allah kang langgeng selamanya, tiang kang ayom wis mesti raharjo. Kita tutup ibadah pada malam hari ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami, perkenankanlah kami bersujud dan berteluk di kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kehidupan kami juga keluarga kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah patuan dalam rangka Pekan Anak GKJW di rumah kami masing-masing. Bapa Surgawi, saat ini semua anak-Mu sedang melakukan pembelajaran di rumah kami masing-masing karena pandemi. Kiranya Tuhan selalu mendampingi kami, dan kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesadaran sehingga kami dapat belajar dengan lebih baik dan lebih tekun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa bagi adik-adik kami dan kakak-kakak kami yang sedang mencari sekolah untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya mereka semua dapat memperoleh tempat yang sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan kiranya bagi mereka yang belum mendapatkan pendidikan, Tuhan bantu, sebab kami yakin dan percaya Tuhan telah menyiapkan rencana yang terbaik bagi kami. Kami pun juga menyerahkan kedua orang tua kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesehatan juga kemampuan untuk menyiapkan pendampingan dana bagi pendidikan kami dan bagi masa depan kami. Kiranya Kau juga memberkati para orang kami dimanapun mereka berada. Kau selesaikan setiap permasalahan dan pergumulan yang terjadi pada setiap pribadi mereka. Kami pun tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sepenuhnya kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebijakan pada pemimpin bangsa negara kami ya Tuhan, terutama dalam mengatasi pandemi COVID yang sedang terjadi. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk para petugas kesehatan yang berada di garda ke depan yang mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat tetap sehat untuk kami semua. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan gereja. Kiranya setiap para pelayan gereja dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, dapat melaksanakan apapun yang telah Tuhan rencanakan pada mereka. Kami berdoa juga kepada Bapak Pendeta dan keluarga. Kami berdoa juga untuk para ibu, bapak, dan diakan, juga para penatua yang ada, dan juga semua yang terlibat dalam kegiatan pelayanan ini, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka dan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Marilah kita melanjutkan kehidupan bersama anak-anak sebagai anugerah Tuhan yang diberkati dengan kemampuan, keunikan, dan talenta masing-masing. Juga bersama orang tua dalam kasih sayangnya. Serta kita semua sebagai anggota keluarga Kristus dengan teguh dan penuh syukur. Amin. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 437 bait yang pertama. Gusti Yesus pangen kula sestukung sepatuko ing sapuro kula lampah patuko kanthi tansah kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula rima angger kinanti Gusti.
bondo kadonya mun saraning gesang dene piandel kawula mung panganti paduka kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing sakti takulon rima angger kinanti Gusti. Untuk anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada sebuah firman Tuhan untuk kalian semua dari Keluaran 20 ayat 12 yang demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Mari kita mohon berkat. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang dan kekuatan senantiasa membimbing dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.